Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam kepada Pak Indra. Kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan sebuah studi kasus dari Shopmart. Ya, sebelum itu, perkenalkan saya sendiri Atar Fazle Maulana Wicaksono dengan NIM 241011155. Saya Muhammad Tega Pratama dengan NIM 24105111133. Saya Sultan Fadil Gifari, NIM 2410511148. Saya Nur Nabila dengan NIM 24105111149. Dan ada satu teman kita, teman kelompok kita yang tidak yang yang tidak hadir karena berhalangan, yaitu ada Raihan Maulana Gibran dengan NIM 24105111137. Next. Ya, sebelum masuk ke dalam studi case-nya, ini merupakan pengenalan karena eh, dari sinilah kita bisa membedah-bedah atau membuat case studi kasus yang lainnya. Nah, di sini tuh kurang lebih Shopmart mempunyai retail besar yang ada 200 toko tersebar di seluruh Indonesia. Eh, Penjualan itu pun cukup stabil. Perusahaan mengalami kesulitan dalam meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperpanjang durasi pelanggan kembali untuk berbelanja di toko online. Eh, Case-nya itu yang pertama, tingkat retensi pelanggan itu terlalu rendah. Banyak pelanggan yang hanya pembeli pembeli sekali, habis itu udah nggak mau balik lagi. Terus yang kedua itu ada biaya akuisisi pelanggan baru semakin tinggi, atau ya kayak pelanggan baru yang apa ya, budgetnya itu entah apa tapi lebih tinggi lah. Terus ya, mempertahankan pelanggan lama tuh jadi susah gitu. Next. Selanjutnya ada kondisi sekarang. Kondisi perusahaan sekarang ini yaitu ShopSmart memiliki lebih dari 200 toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Memiliki potensi besar untuk meningkatkan performa bisnisnya. Penjualan perusahaan saat ini cukup stabil, namun terdapat tantangan besar dalam meningkatkan retensi pelanggan, di mana sebagian besar hanya melakukan pembelian satu kali dan biaya akuisisi pelanggan baru semakin tinggi yang membuat upaya mempertahankan pelanggan yang sudah ada menjadi sangat penting untuk menjaga profitabilitas. Terus perusahaan menghadapi kesulitan dalam memahami kebutuhan dan perilaku belanja pelanggan secara menyeluruh, baik dari toko fisik maupun online, akibat data yang tersebar dan belum terintegrasi. Terus selain itu, personalisasi penawaran masih sangat terbatas, sehingga banyak pelanggan merasa rekomendasi yang diberikan tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Terus kekhawatiran pelanggan terhadap privasi dan keamanan data juga menjadi tantangan yang perlu segera diatasi untuk menjaga kepercayaan pelanggan kepada toko Shop Smart. Selanjutnya, simulasi menggunakan model teknologi terkini yang dapat diterapkan. Yang pertama ada pemanfaatan big data dan analitik, mengidentifikasi pola perilaku pelanggan untuk memahami referensi dan kebiasaan belanja mereka. Terus selanjutnya ada kecerdasan buatan atau yang biasa kita sebut dengan AI. Itu untuk pembelajaran mesin kecerdasan buatan memungkinkan analisis data yang lebih dalam dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Dan yang terakhir ada sistem Customer Relationship Management atau CRM yang menyediakan rekomendasi produk yang disesuaikan berdasarkan riwayat pembelian. Next. Selanjutnya ada Blueprint Final Future Works, analisis dan tujuan. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku belanja pelanggan dengan tujuan meningkatkan tingkat retensi pelanggan juga mengurangi biaya akuisisi pelanggan baru. Selanjutnya ada strategi. Penggunaan teknologi mengimplementasikan sistem CRM atau Customer Relationship Management, melatih staf dan kampanye pemasaran terarah terarah. Terus selanjutnya ada implementasi,
Bulan 1 sampai 3 itu riset pasar dan pengembangan program loyalitas. Terus bulan 4 sampai 6 itu implementasi sistem CRM dan pelatihan staff. Terus bulan 7 sampai 12 itu peluncuran kampanye, pemasaran dan evaluasi hasil. Lanjut. Ya, lanjut dari future plan work tadi, kan tadi udah disebutkan, dan ini merupakan estimasi budget-budget yang akan kami tunjukkan itu ada tiga, ada stabil, menurun, dan meningkat. Yang pertama ini ada stabil. Nah, di stabil ini, seperti yang tadi kan diomong, ada pengembangan program loyalitas. Nah, biaya itu kurang lebih adalah 40 juta. Terus dari implementasi sistem CRM itu ada 80 juta. Dan pelatihan staff dan lain-lain itu ada 20 juta. Serta kampanye pemasaran untuk toko itu sendiri ada 50 juta. Nah, totalnya itu adalah sekitar 190 juta. Next. Nah, ini tuh ketika perusahaan sedang ekonominya menurun. Di sini tuh para perusahaan juga harus lebih hati-hati dan fokus pada penghematan biaya sambil tetap berusaha untuk mencari eh, ketertarikan pelanggan agar tetap stay untuk beli di situ biar itu ya tuh naik apa eh, grafiknya itu menjadi naik. Yang pertama itu kayak tadi biayanya itu cuma dikurangin saja seperti program loyalitas itu 30 juta, sistem CRM yang tadi ya 80 jadi 60 juta, pelatihan staff yang tadi ya 20 jadi 15 juta dan kampanye pemasaran pun diturunin jadi 40 juta. Total estimasi biayanya itu ada 145 juta. Next. Nah, ini tuh saat naik. Di saat naik ini, bolehlah perusahaan menghambur-hamburkan uang. Lebih tepatnya, investasi lebih biar eh, apa para pembeli balik lagi terus-menerus. Yang pertama itu ada program loyalitas yang tadi cuma 30 juta jadi naik jadi 60 juta. Terus implementasi sistem CRM yang tadinya cuma dikit jadi 120 juta. Terus ada pelatihan staff yang tadinya 20 juta menjadi 30 juta. Kampanye pemasaran yang tadinya 50 juta menjadi 80 juta. Jadi totalnya itu ada 290 juta. Next. Oke, di sini ada analisis SWOT. Pertama dari strengths-nya itu pemahaman pelanggan yang mendalam. Data riwayat pembelian dan frekuensi belanja memberikan wawasan yang jelas tentang preferensi pelanggan, memungkinkan perusahaan untuk menawarkan produk yang relevan. Penggunaan teknologi AI, sistem rekomendasi berbasis AI dapat menganalisis data pengguna untuk meningkatkan relevansi penawaran, sehingga meningkatkan pengalaman pelanggan dan penjualan. Eh, untuk transparansi dalam pengelolaan data, dengan memberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan data, perusahaan dapat membangun kepercayaan pelanggan yang berkontribusi pada loyalitas. Lalu ada weakness-nya. eh, yang pertama, risiko privasi dan keamanan data. Pengumpulan dan analisis data besar dapat menimbulkan kekhawatiran privasi di kalangan pelanggan, terutama jika tidak dikelola dengan baik. Lalu ada tantangan integrasi data, berbagai sumber data, POS, e-commerce, CRM memiliki format yang berbeda, menyulitkan penggabungan dan analisis data secara efektif. Lalu ada ketergantungan pada teknologi, mengandalkan sistem rekomendasi berbasis AI memerlukan investasi dalam teknologi dan sumber daya manusia yang terampil, yang mungkin menjadi tantangan bagi perusahaan dengan anggaran terbatas. Lalu ada opportunities. Yang pertama, peningkatan loyalitas pelanggan. Dengan memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan melalui analisis data, perusahaan dapat menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih baik dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Lalu yang kedua ada ekspansi melalui media sosial. Memanfaatkan platform media sosial untuk membangun brand awareness dan menjangkau audiens baru dapat meningkatkan penjualan secara signifikan. Lalu yang terakhir ada inovasi dalam personalisasi. Mengembangkan strategi personalisasi
yang lebih canggih dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan retensi. Selanjutnya ada ancaman persaingan yang ketat. Banyaknya toko retail lain yang juga menggunakan teknologi serupa dapat mengurangi keunggulan kompetitif Shopmart. Selanjutnya ada perubahan regulasi privasi data. Kebijakan baru terkait privasi data dapat membatasi cara perusahaan mengumpulkan dan menggunakan data pelanggan, mempengaruhi strategi pemasaran. Terus yang terakhir ada persepsi negatif terhadap pengawasan data. Jika pelanggan merasa diawasi karena personalisasi yang berlebihan, mereka mungkin memilih untuk tidak berbelanja di toko tersebut, mengakibatkan churn. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Eh, ini merupakan QR code untuk hasil laporan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.